warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 5? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi dengan Bu Anita pada pelajaran IPA. Kalau minggu kemarin kita sudah berjumpa lewat Google Meet, hari ini kita berjumpa lagi lewat e-learning SD Mutual. Nak, mau belajar apa ya kita hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 dengan materi memelihara kesehatan organ pencernaan. Setelah mempelajari materi ini, Bu Anita berharap anak-anak tahu apa saja yang dapat kita lakukan untuk memelihara kesehatan organ pencernaan. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya untuk belajar? Memelihara kesehatan organ pencernaan. Kesehatan organ pencernaan sangat penting bagi tubuh. Kita harus memelihara organ pencernaan dengan baik. Lalu, apa saja yang dapat kita lakukan untuk memelihara kesehatan organ pencernaan? Yuk simak penjelasan Bu Anita ya. Yang pertama adalah menggosok gigi secara teratur. Menggosok gigi secara teratur dapat menjaga kesehatan mulut. Dengan menggosok gigi dengan teratur, kita dapat mencegah berbagai gangguan pada mulut seperti sakit gigi karena gigi berlubang dan juga sariawan. Selanjutnya yang kedua adalah makan makanan bersih dan sehat. Dengan makan makanan yang bersih dan sehat dapat mencegah penyakit seperti diare dan disentri. Makanan yang diolah harus disajikan dengan bersih. Nah, selain itu, makanan sehat adalah makanan yang mengandung beragam zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daging, ikan, dan susu. Kemudian yang ketiga adalah makan makanan bergizi dan porsi yang cukup. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung unsur karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain memakan makanan yang bergizi, kita juga harus makan dalam porsi yang cukup dan tidak boleh berlebihan. Ingat ya, dalam agama kita telah diajarkan untuk makan secukupnya dan tidak boleh berlebihan. Seperti pada surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Kenapa kita tidak boleh makan secara berlebihan? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa makan yang berlebihan itu menyebabkan kekenyangan. Kekenyangan dapat membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, kemudian dapat menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Jadi, kita harus makan secukupnya. Yang keempat adalah membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Tahukah anak-anak bahwa sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh kita itu bersumber dari tangan? Cuci tangan dengan sabun dapat membunuh kuman sehingga kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang kelima adalah makan dengan pelan dan mengunyah makanan hingga lembut. Berapa kali kita harus mengunyah makanan? Para ahli menyarankan untuk mengunyah makanan sekitar 32 kali. Tetapi ini tidak berlaku untuk semua makanan. Untuk makanan seperti daging bisa lebih, misalnya 40 kali kunyahan. Tetapi untuk makanan yang lebih lunak bisa lebih sedikit, sekitar 15 sampai 20 kali kunyahan. Mengapa kita harus mengunyah makanan hingga lembut? Ternyata ada beberapa manfaat, yaitu dapat mempermudah proses pencernaan dan makanan yang kita makan akan semakin mudah diserap oleh tubuh.
Yang keenam adalah minum air putih setidaknya 8 gelas sehari. Kita disarankan untuk minum 8 gelas atau sekitar 2 liter dalam sehari untuk mencukupi kebutuhan air dalam tubuh. Meski begitu, kebutuhan air setiap orang bervariasi. Jadi yang paling baik adalah kita harus minum setiap kali merasa haus, sehingga kebutuhan air akan terpenuhi. Nah, untuk mengecek bagaimana tubuh kita, apakah sudah cukup airnya atau belum, kita dapat melihat warna urin. Jika kebutuhan air belum terpenuhi, maka urin kita akan berwarna lebih gelap. Artinya, kita harus minum lebih banyak lagi. Nah, anak-anak, minuman yang paling baik untuk kesehatan adalah air putih. Karena dalam air putih ada banyak nutrisi yang terkandung sehingga sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Selanjutnya, kita harus banyak mengonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Serat banyak terkandung pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Apa saja manfaat serat? Yang pertama adalah melancarkan pencernaan, lalu menurunkan kadar kolesterol, membantu mengontrol kadar gula darah, serta dapat membantu mencapai berat badan yang normal. Langkah yang ke-8 adalah makan teratur sesuai jadwal. Dalam sehari kita disarankan atau dianjurkan untuk makan sebanyak 3 kali, yaitu pagi, siang, dan malam. Usahakan jangan sampai melewatkan jadwal makan tersebut. Mengapa? Karena apabila kita tidak teratur dalam jadwal makan, maka dapat mengalami gangguan penyerapan gizi, gangguan pencernaan, serta menimbulkan penyakit, misalnya adalah penyakit MAH. Selanjutnya yang ke-9 adalah tidak memakan makanan yang terlalu pedas dan asam. Makanan pedas dapat memicu naiknya asam lambung, sehingga tenggorokan kita dapat menjadi panas dan juga dinding lambung akan mengalami iritasi dan kerusakan. Selain itu, makanan yang terlalu pedas dan asam juga dapat menyebabkan penyakit, yaitu penyakit MAH. Yang terakhir adalah olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur dapat mengurangi resiko berbagai macam penyakit. Selain itu, olahraga ternyata dapat menjaga kesehatan otak kita dan dapat meningkatkan kualitas tidur. Oke anak-anak, demikian materi yang dapat Bu Anita sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.